Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara mengatasi donat supaya tidak keriput dan supaya white ring tidak turun. Karena masih ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana cara mengatasi donat supaya tidak keriput. Untuk di video kali ini saya akan ulas kembali bagaimana solusinya dan apa saja langkah-langkahnya. Tapi di video kali ini sedikit berbeda dari video sebelumnya ya. Dan donat ini selain tampilannya cantik, donatnya empuk dan lembut, selembut kapas ya. Dan tentunya memiliki rasa yang enak dan creamy banget. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, saya akan buat takaran cairannya, telur dan susu sebanyak 300 ml dulu ya teman-teman. Jaga-jaga ya supaya adonan tidak kelembekan ya teman-teman. Dan pada akhirnya saya pun menambahkan kembali susu cairnya sebanyak 30 ml ya teman-teman. Karena daya serap tepung itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah ini dikocok ya teman-teman, telur dan susu. Selanjutnya kita akan mencampur bahan keringnya. Ini 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula. Kemudian saya menambahkan 8 gram ragi. Ini saya pakai merek Fermipan ya. Kemudian tambahkan 2 saset susu Denkau. Jika mau diganti merek lain juga boleh ya, tapi Denkau ini lebih creamy ya teman-teman. Kemudian tambahkan 3 gram bread improver atau pelembut, saya pakai dari Bakerin Plus. Lalu selanjutnya aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan campuran telur dan susu yang sudah kita kocok. Masukkan secara bertahap. Kemudian aduk dengan baik supaya nantinya menghasilkan donat yang bagus ya. Oke, ini kita masukkan kembali. Jadi teman-teman jangan sekaligus ya. Khawatir donatnya kelembekan karena daya serap tepung itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan kali ini pun biasanya saya di takaran 300 itu pas ya teman-teman. Tapi kali ini saya menambahkan 30 ml lagi ya teman-teman. Jadi total keseluruhan itu 330 ml ya untuk cairannya. Nah oke, setelah setengah kalis ini tambahkan margarin, saya pakai Blue Band ya teman-teman. Dan tambahkan juga 4 gram garam. Ini resepnya sama dengan yang kemarin ya teman-teman. Hanya saja kali ini saya mencampur bahan cairannya ya, antara telur dan susu cair. Nah teman-teman boleh diganti air juga ya jika mau lebih ekonomis ya. Tapi nanti tentu rasanya akan berbeda ya teman-teman, tidak lagi creamy ya. Nah oke, setelah dibulat padatkan ini saya akan timbang adonan. Untuk berat masing-masing saya timbang 20 gram ya. Dan satu resep ini menghasilkan donat 50 biji ya, dengan timbangan masing-masing 20 gram ya teman-teman. Nah teman-teman jika mau ukurannya lebih besar ya bisa disesuaikan ya teman-teman. Karena ini saya untuk isian box yang mini ya teman-teman, seperti kemarin yang ukuran boxnya 19,5 kali 13 ya teman-teman. Nah adonan yang sudah kita timbang simpan di wadah tertutup atau di box plastik seperti ini. Tujuannya supaya tidak kering ya teman-teman. Karena saat ini kan lagi kemarau ya, jadi cuaca panas ya. Jadi adonan itu cepat kering ya teman-teman. Oke, selanjutnya bulat padatkan adonan. Caranya bisa menggunakan cara saya seperti ini. Dan ini dicubit-cubit tipis saja ya teman-teman, supaya nanti tidak ada adonan yang terbuka ya. Nah oke, sebelum ditata kembali kita taburi dengan tepung ke seluruh permukaan adonan ya. Tujuannya supaya tidak lengket dan dengan ditaburi tepung ini membantu ya supaya adonan tidak cepat kering ya. Oke, sekali lagi ini kita bulat padatkan dan teman-teman ini dikempiskan dulu ya, supaya tidak ada gelembung udara yang tersisa di dalam ya. Ini cara paling mudah ya menurut saya. Tarik semua tepi adonan ke tengah, kumpulkan jadi satu ya di tengah. Ini usahakan ya sampai mulus ya teman-teman.
supaya nanti hasil donatnya pun permukaannya akan mulus gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini baluri tepung terlebih dahulu ke seluruh permukaan adonan, lalu kita tata kembali di wadah dan tutup kembali ya, supaya permukaan adonan ini tidak kering ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk solusi supaya adonan atau donat itu tidak keriput ya, langkah pertama ini setelah selesai kita bulat padatkan semua, lalu kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 15-20 menit. Dan ini saya istirahatkan selama 15 menit ya teman-teman. Oke, kita ambil wadah yang pertama kita bulatkan ya, ini paling bawah. Ini ambil satu adonan yang pertama kita bulatkan secara berurutan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan degasing atau keluarkan udara dari dalam adonan ya. Oke, sekarang kita akan pipihkan adonan. Ini ditekan saja sampai gelembung udaranya habis keluar. Lalu tata kembali di wadah ya teman-teman. Nanti kita akan istirahatkan kembali selama kurang lebih 15 menit lagi ya teman-teman. Jadi ini 2 kali degasing atau 2 kali dipipihkan, yang tujuannya supaya adonan donatnya lebih padat merata, sehingga nanti hasil akhir permukaan donatnya mulus ya, merata, tidak ada lagi keriput-keriput ya teman-teman. Jadi nanti donatnya lebih kokoh dan mulus ya. Jadi dengan 2 kali degasing adonan akan lebih elastis sehingga lebih mudah untuk dibentuk. Selain itu permukaan adonan akan lebih merata sehingga tidak ada lagi celah udara yang menyebabkan donat berongga. Nah, karena ada celah udara, donat berongga itu yang terkadang menimbulkan donat keriput ya. Oke, setelah selesai semua, istirahatkan kembali adonan selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, dan ini saya istirahatkan 15 menit, adonan sudah lebih mengembang. Kita ambil adonan yang pertama kita pipihkan, baluri dengan tepung terlebih dahulu supaya tidak lengket. Oke, kali ini kita pipihkan dengan pelan saja ya teman-teman. Oke, sedikit aja. Biarkan donat ini masih bervolume. Jangan sampai ketipisan ya teman-teman. Karena jika ketipisan nanti donatnya tidak muncul white ring ya. Oke, ini kita lubangi adonannya. Ini saya gunakan ujung squid yang paling kecil ya. Lalu kita lebarkan dengan cara diputar-putar dan ditarik-tarik ya, seperti ini, supaya lubangnya menjadi lebar ya. Dan ini nanti akan menentukan juga seberapa lebar diameter donatnya ya. Jika ingin hasil donatnya lebih besar atau diameternya lebih lebar, teman-teman bisa lebarkan lubangnya itu lebih besar lagi ya. Karena ini saya tidak pakai cetakan ya, karena ini memang tujuannya bikin donat mini ya, untuk isian box mini ya. Jika semuanya sudah selesai kita cetak, kemudian ini lanjut kita akan proofing ya. Ini untuk proofing akhir ya teman-teman. Untuk waktu proofingnya disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Dan ini saya proofing selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini di menit ke-20 saya sudah panaskan minyak ya. Sehingga nanti di menit ke 35 ke 40, nah adonan sudah seperti ini ya. Jadi sudah lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi nah ini udah pas untuk kita goreng ya. Untuk goreng donat, panaskan apinya tuh di api sedang cenderung kecil ya. Tujuannya supaya adonan tidak cepat gosong, kemudian agar donat ini berproses dengan baik untuk membentuk white ring. Jika di video sebelumnya kita bahas cara mengatasi donat keriput dengan 1 kali degasing, dan di video kali ini kita bahas cara mengatasi donat keriput dengan 2 kali degasing. Nanti kita akan lihat hasilnya ya teman-teman, karena tentunya ya 1 kali degasing dengan 2 kali degasing itu berbeda ya. Jadi adonan yang 1 kali degasing pastinya itu akan lebih membal ya teman-teman.
artinya dia masih ngaret atau masih susah untuk dibentuk ya. Tetapi donat atau adonan yang 2 kali degasing itu adonannya akan lebih lentur dan elastis ya, sehingga akan lebih mudah untuk dibentuk dan donatnya pun bisa lebih lebar ya teman-teman, atau lebih besar ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, terlihatnya lebih rapi, lebih mulus, white ringnya juga kokoh ya. Nah, jika di video sebelumnya kita atasi donat keriput dengan cara 1 kali degasing, dan di video kali ini cara mengatasi donat dengan 2 kali degasing. Jadi silahkan pilih aja ya teman-teman. Nah, semoga video ini dapat membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang donatnya masih keriput, white ring turun, atau bahkan tidak berwhite ring ya. Oke teman-teman, saatnya kita lihat serat dalamnya ya seperti apa. Apakah selembut awan, apakah selembut hatiku hatiku, hatimu. Oke, ini teman-teman seratnya halus ya. Sudah terlihat ya, ini seratnya halus. Jadi donat ini selain tampilannya yang cantik, donatnya pun empuk, lembut, seratnya halus, lembut hatimu. Oke, selain itu ini donatnya memiliki rasa yang enak, creamy ya teman-teman. Jadi recommended banget deh buat resep ini ya teman-teman. Nah, masih penasaran teman-teman, nih kita lihat sekali lagi ya. Nih donatnya terlihat lebih kokoh, lebih mulus, lebih cantik. Nah, teman-teman bisa lihat kan tampilannya menarik ya. Biasa air laut asin sendiri ya teman-teman. Nih kita lihat sekali lagi ya, ini donatnya tuh seratnya lembut banget ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu video kali ini, semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.